Binatang komodo yang tiba-tiba muncul ini tak lain adalah ayah Saroye, Iwagura. Melihat binatang komodo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, murid Raja Kong Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui keduanya menyusut. Tanda kehidupan. Keduanya melihat tanda di antara alis Saroye, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah tanda darah unik dari klan Komodo. Tanda semacam ini hanya dapat diukir oleh anggota garis keturunan terdekat dari klan Komodo. Dengan menggunakan tanda kelahiran ini, Anda dapat menggunakan kekuatan darah untuk langsung mentransfer sebagian kekuatan tubuh dari kejauhan. Diteleportasi dari kehampaan, itu setara dengan bakat khusus klan Komodo. Jika tidak, bahkan beberapa ahli terbaik di alam semesta mungkin tidak dapat datang ke laut semesta selatan dari tanah air leluhur jauh klan Komodo dalam sekejap. Namun dikabarkan ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan tanda kehidupan ini, tidak bisa diaktifkan begitu saja. Setiap kali diaktifkan maka sari kehidupan dan darah binatang komodo akan terkuras kerusakan pada binatang itu. Ada beberapa kerusakan pada intinya sendiri, yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa tidak melirik Saroye lagi. Orang ini memiliki karakter yang sangat benar. Dia tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi demi Kaisar Iblis Darah, dia tidak takut kehilangan esensi kehidupan dan darahnya. Dan menggunakan tanda kehidupan memanggil Panggula untuk datang. Apakah Anda bersedia membayar harga seperti itu? Setelah Panggula tiba, aura teror yang tak terlihat melanda dunia. Dia pertama-tama melihat situasi saat ini, lalu melihat ke Saroye, wajahnya sangat jelek, dan dia tetap diam. Saroye buru-buru menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berbisik, "Ayah. Apakah kamu lupa bagaimana aku mengajarimu sebelum pergi?" Mata Iwagura tajam menghadapi situasi hidup dan mati, atau sangat tidak berdaya sehingga kamu harus menyerahkan pengalamanmu. Kamu dapat memanggil ayahmu. Sekarang, kamu benar-benar memanggil ayahmu dengan cedera ini. Kamu benar-benar membuatku terlalu sedih kecewa. Ayah, hati Saroye sakit, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia jelas telah mengecewakan ayahnya dengan mengaktifkan tanda kelahirannya. Di klan Komodo, jika ada anggota klan yang keluar untuk pelatihan, itu sama dengan mengesampingkan hidup dan mati meninggal di luar. Karena tujuan dari suku adalah tanpa mengalami kesusahan dan kematian, seseorang tidak dapat menjadi orang yang benar-benar kuat. Anakan yang masih muda harus dipukul hingga berdarah sebelum akhirnya bisa melebarkan sayapnya ke angkasa. Tapi sekarang, melihat ekspresi sedih Saroyela, Imagora mengerutkan kening, "Mari kita bicara dulu, apa yang terjadi?" "Ayah, alasan kenapa aku memanggilmu bukan nyawaku dalam bahaya, tapi untuk teman-temanku," kata Saroye buru-buru. "Temanmu?" Panggula menoleh, matanya tertuju pada Vajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui, dan Kaisar Iblis Darah yang tertindas, dan sedikit mengernyit. "Apakah ini orang tertindas yang kamu bicarakan?" Saroye berkata dengan tergesa-gesa, "Orang ini adalah teman yang saya temui dalam perjalanan ini. Karena dia ditekan oleh Vajra Arhat bermata delapan di alam Buddha Matahari Agung. Anak tidak bisa menutup mata, melihat temannya tertindas dan sekarat. Jika anak cukup bijak untuk melindungi dirinya dan hanya peduli pada dirinya sendiri, lalu orang seperti apa keturunan langsung dari marga Komodo itu? Kembali ke klan dan berbaring. Itu sebabnya anak itu mengaktifkan tanda kehidupan. Mintalah ayahku untuk menyelamatkan temanku, dan juga mintalah ayahku untuk membantuku." Saroye membungkuk dalam-dalam dan terdengar cemas. "Oh, itu saja." Nada suara Panggula sedikit melunak. Dia tidak menyangka Saroye memanggilnya karena cinta dan kebenaran, bukan keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian. "Karena aku adalah temanmu, aku tidak akan duduk diam sebagai seorang ayah." Tubuh besar Panggula bergetar hebat, dan ledakan, aura monster bintang yang menakutkan menyapu seluruh dunia. Dan tiba-tiba mengenai cahaya Buddha yang diaktifkan oleh mata delapan pesona Vajra Arhat. "Panggula, hentikan!" Wajah Vajra Arhat bermata delapan berubah drastis. Serangkaian manik-manik Buddha segera muncul di tangannya. Ada suara nyanyian Sansekerta yang menakutkan di manik-manik itu, yang langsung memberkati penghalang cahaya Buddha tangan sendiri.
Kamu sangat kecil, bocah dari alam Buddha Matahari Agung, beraninya kamu bertindak begitu lancang di depanku. Panggula mendengus dingin, ekspresinya tidak berubah. Aura besarnya sudah meledak di penghalang cahaya Buddha yang mempesona, dan dia mendengar raungan besar bergema di seluruh dunia. Dan dengan keras, penghalang cahaya Buddha yang diaktifkan oleh Vajra Arhat bermata 8 meledak seketika seperti cangkang telur. Kekuatan cahaya Buddha yang awalnya menahan Kaisar Iblis Darah menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar lahir, langsung membawa Kaisar Iblis Darah dan langsung menuju Saroye. Baiklah, biarkan temanmu segera menyembuhkan lukanya. Panggula meliriknya dan berkata dengan tenang. Aku, Saroye, aku. Kaisar Iblis Darah menatap Saroye dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak percaya. Dia sudah putus asa, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa diselamatkan. Kaisar Setan Darah, tolong sembuhkan lukamu dengan cepat. Jangan katakan apapun lagi. Saroye mengangkat tangannya, dan buah penyembuh suci muncul di depan Kaisar Gore Setan. Kamu dapat menggunakan buah ini untuk menyehatkan tubuh dan jiwamu, dan dengan cepat dapat mengisi kembali tubuh dan jiwamu yang sebelumnya rusak. Aku. Kaisar Iblis Darah melihat buah kehidupan di tangannya, dan tidak pernah membayangkan Saroye itu akan melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Itu akan memakan banyak biaya. Belum lagi yang lainnya, mengaktifkan tanda kelahiran saja pasti akan menghabiskan sejumlah uang. Dia, Kaisar Iblis Darah, sedang bepergian di lautan alam semesta, jadi tentu saja dia bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Tak perlu dikatakan lagi, masih banyak lagi. Saroye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita bukan saudara dalam hidup dan mati, kamu dan penguasa kota Jinhu membuat keputusan karena aku. Jika kamu secara langsung mengkhianatiku, jadi secara alami aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu, tetapi karena kamu belum mengkhianatiku, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ini adalah prinsip perilakuku sebagai binatang buas. Kaisar Iblis Darah menatapnya dengan tatapan kosong. Dia memegang buah di tangannya dan mengangguk sedikit. Meskipun Saroye mengatakan demikian, hatinya masih terasa berat. Dia tidak sombong, dan segera mengambil buah kehidupan. Nafas kehidupan yang melimpah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Kaisar Iblis Darah segera mulai memulihkan tubuhnya. Haha, binatang komodo kecil ini cukup penyayang dan saleh. Dalam kehampaan dimensi tinggi, Budi dan Qin Chen semua menonton adegan ini, termasuk transmisi suara Saroye, yang semuanya diblokir oleh mereka di kehampaan dimensi tinggi. Lapisannya terdengar jelas tanpa ada halangan apapun. Melihat perspektif dimensi rendah dari perspektif dimensi tinggi seperti seseorang yang melihat melalui botol kaca untuk melihat semut di dalamnya. Sangat jelas terlihat, tetapi semut sama sekali tidak dapat merasakan bahwa ada makhluk jauh di atas mereka saat ini. Mengamati setiap gerakan mereka. Pada saat ini, setelah Pangula menyelamatkan Kaisar Iblis Darah, matanya beralih ke Vajra Arhat bermata 8 dan Meng Tianhui. Vajra Arhat bermata 8 menatap Pangula dan berkata dengan marah, Pangula, apa maksudmu? Pangula menatap ke arah Vajra Arhat bermata 8 dan berkata dengan tenang, seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Mengapa, Anda, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, ingin menyerang klan binatang komodo saya? Siapa memberimu keberanian? Petik 2. Boom. Aura menakutkan keluar langsung dari tubuh Pangula. Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan wajah jelek, Pangula, meskipun klan komodo Anda kuat, kami, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, tidak hanya untuk Anda intimidasi. Anda bisa bertanya pada Saroye, siapa anakmu? Pertama, bunuh Sinantian, murid guruku, biksu suci agung yang baik, dan pemimpin kerajaan mayat, yang berada di bawah komando klan Tian. Kami di sini hanya untuk menyelidiki kebenaran. Oh, Pangula mengerutkan kening, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Dia menoleh ke arah Saroye, nak, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Ya, ayah, kerajaan mayat dan Sinantian melakukan banyak hal jahat di sini. Nanxian Xianhai telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Heyer dan kedua temannya tidak tahan lagi, jadi mereka membunuh pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian melakukan keadilan bagi surga.
Vajra, kami tidak ingin mempermalukanmu. Kami, alam Buddha Matahari Agung dan klan surgawi, untuk sementara dapat mengabaikan putramu hari ini, tetapi kami harus menyingkirkan Kaisar Iblis Darah ini. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, Vajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui dan banyak penjaga penegak hukum di belakangnya mengambil langkah maju dan meledak dengan niat membunuh. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Panggula, bahkan jika mereka bergabung, tetapi saat ini, dia secara naluriah menyatukan alam Buddha Matahari dan klan surgawi. Hanya demi wajah klan besar. Jika tidak, jika berdasarkan beberapa kata Panggula ini, mereka akan langsung mundur dan menyebarkan berita, di manakah dia akan menempatkan wajah alam Buddha Matahari Agung dan klan surgawi. Berjalan menuju surga. Panggula mengabaikan kata-kata Vajra Arhat bermata delapan dan yang lainnya, malah dia menoleh dan menatap Saroye dengan curiga. Dia tahu betul sifat putranya. Kapan dia menjadi begitu benar? Klan Komodo-nya terkenal di alam semesta. Meskipun dia tidak berbuat baik atau jahat, dia berbeda dari jenis kekuatan yang menganggap dirinya baik dan suka melakukan hal-hal tercela atas nama keadilan bagi surga orang baik, apalagi dirinya. Anakku bukan tipe orang yang ibu suci, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba bertindak atas nama surga? Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang dari klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung. Dan mereka juga bercampur dengan penguasa kota kerajaan Yong dan seorang kaisar yang tidak terlihat seperti orang baik. Sesuatu yang aneh. Langit. Bab 5752. Tidak takut masalah. Nak, tolong beritahu aku, ayah, apa yang terjadi? Panggula mengirim pesan. Terlebih lagi, bagaimana dengan saudara laki-laki? Dengan status penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah, bagaimana dia bisa menjadi saudara bagi putranya sendiri? Ketika Saroye mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut dan ragu-ragu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang dalam kehampaan yang gelap. Bahaya! Lonceng alarm berbunyi di benak Saroye, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan dia merasa seperti berada di jurang yang dalam. Akan mati. Saroye langsung merasakan bahwa begitu dia mengatakan sesuatu tentang alam semesta awal, dia akan mati secara misterius sebelum dia bisa mengatakannya. Ini adalah intuisi yang dalam, dan juga naluri klan Komodo miliknya. Sepertinya tempat itu adalah tempat terlarang dan tidak bisa diekspos sama sekali. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Perasaan kematian yang menakutkan membuat tubuh Saroye gemetar tanpa sadar. Melihat keadaan Saroye, pupil mata Imagora tiba-tiba menyusut. Ada yang salah. Keadaan Saroye saat ini seperti sedang diancam. Ini pertama kalinya dia melihat perasaan gemetar seperti itu pada putranya. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang mengancam putranya ke arah itu? Hati Panggula terasa dingin. Sebelum Saroye berbicara, dia secara naluriah melihat ke arah alam semesta aslinya. Meskipun gerakannya sangat halus, namun tetap ditangkap langsung oleh ayahnya. Memikirkan hal ini, Bankula segera melihat ke posisi yang dilihat Saroye sebelumnya. Sepasang pupil emas langsung berubah menjadi langit yang penuh bintang dan alam semesta. Cahaya pupil yang tak terlihat tiba-tiba meledak, mengintip ke arah ujung langit berbintang yang jauh. Berani-beraninya mengancam ahli warisnya, apapun yang ada di sana, dia tidak akan pernah memaafkannya. Martabat marga Komodo tidak bisa diinjak-injak. Ledakan. Di bawah kekuatan mengerikan Imagora, murid-muridnya menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan melihat ke arah lokasi alam semesta yang asli. Namun, saat matanya tertuju ke arah itu, rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, membuat alarm berbunyi keras. Jangan mencongkel, jangan mencongkel, jangan mencongkel. Suara peringatan gelap yang berasal dari garis keturunan dalam kelompok etnis bergema dengan keras di benaknya, menyebabkan bintang muncul di matanya dan getaran di sekujur tubuhnya. Itu. Panggula buru-buru membuang muka, terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terguncang hebat. Pikirannya berdengung, dia pusing, dan dia terengah-engah, seperti orang tenggelam yang hampir tenggelam. Tabu apa saja yang ada di tempat itu? Iwagura terengah-engah. Dia jelas-jelas adalah bintang laut kosmik dan hewan berdarah dingin,
Tetapi pada saat ini, sisiknya dipenuhi butiran keringat yang lebat, semuanya berlumuran keringat dingin. Terlalu menakutkan. Panggula merasa takut di dalam hatinya. Saat dia mencoba mengintip ke arah itu barusan, nalurinya dari suku tersebut membuatnya merasa jika dia tidak melihat ke masa lalu dan benar-benar mengintip ke tempat yang tidak diketahui itu. Bahkan seseorang yang lebih kuat darinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Dia akan mati dengan tenang, tanpa penyebab kematian yang jelas. Itulah kekuatan terlarang. Jantung Panggula bergetar, dan dengan satu klik, di benaknya, skala sederhana seperti cakram retak sedikit, dan salah satu sudutnya hilang. Sisik pelindung yang diberikan nenek moyang kita, sebenarnya retak. Ia memegang posisi tinggi di marga Komodo, dan timbangan ini merupakan timbangan pelindung yang diberikan kepadanya oleh nenek moyang tertua marga Komodo mereka. Sisik-sisik ini dapat menahan kekuatan menakutkan yang tidak diketahui, yang setara dengan memberinya kehidupan ekstra. Tapi sekarang, skala leluhur klan ini telah retak. Tidak mungkin, dengan kekuatan leluhur klan, sisik pelindung yang diberikan orang tuanya padaku benar-benar retak sekarang. Apa yang ada di dalam hati Yamula? Itu adalah timbangan dari nenek moyang klan Komodo, makhluk tertua dan terkuat di Laut Kosmik. Selama bertahun-tahun berjalan di Laut Kosmik, ini adalah pertama kalinya ia menemukan kekuatan yang dapat memecahkan timbangannya leluhur. Tidak ada mata yang mengintip. Saat ini, Panggula hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu segera keluar dari sini. Pantas saja putranya tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Bagaimana putranya bisa mengakses kekuatan semacam ini? Saroye, kamu tidak perlu mengatakannya. Jangan membicarakannya, jangan membicarakannya. Jangan mencampurinya, jangan beritahu ayahmu tentang apa yang kamu temui di sini sebelumnya. Aku tidak ingin mendengar tentang ayahmu. Bukan hanya ayahmu dan aku. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Panggula buru-buru memperingatkan putranya, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Putranya pasti menemui keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan, dan dia juga terlibat dalam pihak lain, dan ada hubungan sebab akibat dan misterius. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki terlalu banyak kebencian, jika tidak, dengan kekuatan pihak lain, mereka akan dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Namun yang tidak dipahami Imagora adalah Saroyela baru saja keluar untuk berlatih, jadi bagaimana dia bisa menghadapi hal yang begitu menakutkan. Panggula, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dengan berpura-pura tidak berbicara. Kamu harus memberikan penjelasan kepada alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi tentang masalah ini. Untuk waktu yang lama, dan tubuhnya menjadi sangat aneh. Setelah gemetar beberapa kali, Vajra Arhat bermata delapan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ya, klan Surgawi saya harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Meng Tianhui juga mengambil langkah maju, matanya dingin dan tegas. Itu adalah masalah martabat keluarga yang besar, dan dia tidak bisa memberikan kelonggaran apapun. Aku akan memberikannya pada ibumu. Panggula mengumpat dengan marah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Murid Vajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menyusut. Ledakan. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, seluruh tubuh mereka langsung diselimuti oleh kekuatan misterius, lalu mereka ditampar dengan keras, wajah mereka langsung bengkak. Dan mereka muntah darah dan beberapa gigi patah di tempat langit berbintang yang sama, dia berbalik karena kaget dan marah, menunjuk ke arah Panggula dengan gemetar. Dan terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pupil vertikal emas Panggula menatap Vajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, dengan niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya muncul di matanya, dan berkata dengan marah. Jika kalian berdua berani berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, saya akan menembakmu sampai mati. Status seperti apa yang harus kamu tanyakan padaku? Aku sudah bertanya, pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian dibunuh oleh anakku, Panggula. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa, tidak masalah, datang ke klan Komodo. Jika aku, Komodo, mengerutkan kening, nama belakangnya adalah sama seperti 2 kekuatan utamamu. Panggula sangat marah. Jika bukan karena sekelompok pengganggu di depannya,
bagaimana dia bisa hampir mendapat masalah dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Aku hampir mati sekarang. Orang-orang ini masih mengomel di sini. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui memandang Pangula dengan ngeri, gemetar karena marah, dan berkata dengan kejang. Pangula, jika Anda bersikeras menindas yang kecil dengan yang besar, maka tidak ada yang bisa kami lakukan, dan kami tidak akan menghentikanmu. Tapi kedua klan kami tidak berusaha menghadapi Saroye ini. Kami hanya ingin menangkap Kaisar Iblis Darah atau penguasa kota Ember Emas. Untuk kedua orang ini, kalian, klan Komodo, harus bertarung melawan kami berdua kekuatan besar. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pada saat ini, baik Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui ingin berbalik dan melarikan diri. Dengan status Pangula, hanya Biksu Suci Agung dan Tetua Klan Surgawi bisa mengatasinya. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun jika menyangkut martabat suatu suku, mereka tidak berani berbalik dan melarikan diri, jika tidak mereka akan dihukum ketika kembali ke suku tersebut. Apakah itu terlalu berlebihan? Pangula menatap Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, lalu pada Kaisar Iblis Darah dan keduanya, dan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku dapat memberitahumu, karena kedua orang ini adalah saudara laki-laki anakku, maka klan Komodo saya aman. Saat dia mengatakan ini, tubuh Imagora meledak dengan niat membunuh. Jika kalian berdua berani menyentuh sehelai pun rambut mereka, klan Komodo saya akan bertarung dengan kalian berdua. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba menyentuhnya. Coba sentuh mereka. Mendengar perkataan Pangula, wajah Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menjadi sangat muram. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa senior Pangula akan benar-benar menjadikan klan Surgawi dan alam Buddha Matahari Agung demi mereka berdua. Bagaimana Anda bisa begitu berbudi luhur? Dibandingkan dengan dua kekuatan utama klan Surgawi dan alam Buddha Matahari Agung, mereka sangat kecil sehingga tidak ada bedanya dengan semut. Senior Pangula sangat bertekad untuk melindungi mereka. Kaisar Iblis Darah dan penguasa kota Jinhu seolah-olah mereka berada dalam mimpi saat ini, dan itu terasa sangat tidak nyata. Di seberangnya, Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah. Pangula, sebaliknya, menatap mereka berdua dengan tenang, matanya sangat acuh tak acuh, tapi di balik ketidakpedulian itu ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Selama pihak lain berani mengatakan tidak, dia akan benar-benar berani mengambil tindakan. Pecahnya perang antara tiga kekuatan besar memang menjadi masalah besar, namun jika karena adanya tabu di baliknya, maka hal tersebut worth it. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Masalah besar, bertengkarlah. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah terdiam lama, mereka menatap Pangula dan Saroye dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Setelah melihat Fajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui dan yang lainnya pergi, Pangula menoleh untuk melihat ketiga Saroy. Oke, kalian bertiga baik-baik saja. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berkata dengan tergesa-gesa, Senior, saya terus menyusahkanmu. Ayah, maafkan aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saroye pun berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu bicarakan? Klan Komodo kami selalu saleh dan kami tidak pernah takut akan masalah. Pangula diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan arogan. Bab 5753. Masyarakat Naga Hitam. Dalam kehampaan dimensi tinggi. Melihat tindakan Pangula, Kaisar kuno tidak bisa menahan senyum, orang kecil ini cukup pintar. Qin Chen dan yang lainnya melirik ke arah Kaisar kuno. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, mereka semua memahaminya. Dengan Kaisar kuno di alam semesta awal, ada sebab dan akibat yang besar. Jika orang biasa berani membongkar atau membocorkan sedikit pun dari alam semesta awal, tidak perlu melakukan apapun hanya sebab dan akibat yang kuno Kaisar yang diam-diam meninggal akan memberi mereka sepotong kue. Di tempat itu, jiwanya hancur dan jiwanya padam. Inilah kengerian keberadaan dimensi tinggi. Terus terang,
Bahkan di ujung kehampaan, pihak lain dapat dideteksi melalui induksi sebab akibat. Ayah, apa yang terjadi di sini? Saroye ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Panggula, yang berlumuran keringat dingin, buru-buru menyela, apa yang terjadi di sini? Apa yang bisa terjadi di sini? Mengapa kamu tidak bertindak sopan saja, melakukan keadilan bagi surga, dan membawa kedamaian bagi ayahmu? Untuk membawa perdamaian ke anakmu, lalu apa? Itu tanggung jawab ayahmu, kamu tidak perlu mengambil hati itu. Saroye tertegun. Mengapa ayah saya begitu mudah diajak bicara? Dia tidak seperti ini sebelumnya, sangat serius. Oke, jangan khawatir. Jika ada yang harus kamu lakukan, telepon saja aku. Ayahku akan mengurus masalah antara klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung untukmu. Hal yang sama berlaku untuk kedua temanmu. Selama karena kamu tidak melakukan kejahatan dan menemui masalah apapun di kemudian hari, gunakan saja nama marga Komodo saya. Nama marga Komodo saya masih berpengaruh di lautan kosmik ini. Saya tidak akan tinggal di sini lagi, ada yang harus dilakukan untuk ayahku, jadi aku pergi dulu. Kamu, lakukan yang terbaik. Panggula melirik ke arah Saroye, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan keras, tubuh besarnya langsung lolos ke kehampaan tak berujung. Alam semesta dan tiba-tiba menghilang. Ini, berangkat sekarang. Saroye terkejut ketika dia melihat ayahnya datang dan pergi begitu dia mengatakan dia akan datang. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga berada dalam mimpi. Akankah mereka memiliki pendukung di masa depan? Mereka berdua buru-buru membungkuk kepada Saroye dan bersyukur. Mereka tahu jika bukan karena Saroye, mereka pasti sudah mendapat masalah sebelumnya, dan bahkan mati di sini tanpa ada yang membela mereka. Semua ini diberikan oleh Saroye. Saroye melambaikan tangannya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak tahu kenapa ayahku mengatakan itu sebelumnya. Alasan kenapa aku membantumu adalah karena kamu tidak melanggar perjanjian kita sebelumnya dan kamu layak membantuku. Aku, Saroye, meskipun dia bukan orang baik, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menipu orang lain. Baru pada saat itulah Kaisar Iblis Darah memahami alasan tindakan Saroye sebelumnya, dan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Untungnya, dia belum membocorkan apapun tentang alam semesta awal sebelumnya. Jika memang ada, Saroye tidak akan bersedia membantu. Saroye, apakah pantas bagimu melakukan ini pada alam semesta awal? Ya, hal besar seperti itu pernah terjadi di sini sebelumnya, dan orang dewasa itu tidak pernah datang ke sini, jadi bukankah menurutmu kita tidak perlu mengambil tindakan itu? Disalahkan. Kaisar Iblis dan penguasa kota Jinhu berkata dengan cemas. Tetapi lakukan perbuatan baik dan jangan bertanya tentang masa depan. Saroye menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah orang itu membutuhkan kita atau tidak, kita hanya perlu melakukan hal kita sendiri dengan baik. Bagi orang-orang di bidang bintang laut semesta selatan, makhluk telah memberikan kontribusi. Dalam kehampaan, mendengarkan percakapan antara Saroye dan yang lainnya, Kaisar kuno tersenyum dan memandang Qin Chen. Qin Chen nak, ketiga orang ini tinggal di sini karena kamu, mengapa kamu tidak pergi ke sana? Bakat dan latar belakang binatang komodo ini masih di sana. Ya, jika Anda ingin berjalan di lautan alam semesta di masa depan, membawanya bersama Anda akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Qin Chen berpikir sejenak dan tertawa, kalau begitu mari kita bertemu, mereka bertiga dapat dianggap membantu saya. Sibuk. Setelah mengatakan ini, Qin Chen melangkah maju dan muncul dari Gao Dimension. Di depan bidang bintang yang rusak, Saroye dan tiga lainnya masih berbicara, ketika tiba-tiba. Bas. Kekosongan di belakang ketiga orang itu tiba-tiba berfluktuasi. Saat berikutnya, sosok yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari kehampaan dan muncul di belakang ketiga orang itu dalam sekejap. Merasakan fluktuasi di belakang mereka, mereka bertiga terkejut dan berbalik dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat itu adalah Qin Chen, mereka buru-buru memberi hormat karena terkejut dan berkata, Tuan, Anda, mengapa Anda ada di sini? Telah menyebabkan hal besar di sini. Saya tidak bisa datang dan melihatnya. Qin Chen memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Ledakan.
Ditatap oleh Qin Chen, Saroye dan tiga lainnya merasakan pikiran mereka berdengung. Bahkan jiwa mereka sepenuhnya dimata-matai oleh Qin Chen. Tidak ada pikiran atau tindakan yang bisa lepas dari pandangan lawan pertemuan sebelumnya dengan Vajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, pemimpin penjaga penegakan hukum klan surgawi. Kenapa kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan aura pria ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Saroye ketakutan, dan buru-buru menundukkan kepalanya, diam-diam ketakutan. Memiliki darah binatang Komodo, dia merasakan perubahan paling kuat pada Qin Chen. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih unggul dari garis keturunan klan Komodo. Yang mulia, Anda tertawa. Sebelumnya, para guru dari dunia Buddha dan orang-orang kuat dari klan surgawi datang ke sini untuk menyelidiki penyebab kematian Si Nantian, pemimpin kerajaan mayat dan pemimpin kerajaan Nandou. Kami juga tidak dapat memahami apa yang dilakukan pihak lain, jadi saya telah mengambil tanggung jawab pada diri saya sendiri. Dan mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Saroye menundukkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan. Dan jangan khawatir, Tuan, kami akan melakukannya. Jangan pernah membocorkan informasi apapun tentangmu dan Prime Universe. Jangan percaya, jika kamu bertanya kepada mereka berdua, jika mereka berbohong, aku akan disambar petir dan mati. Saroye bersumpah dengan tergesa-gesa. Ya, kami pastinya belum membocorkan apapun tentang Anda, Tuan. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga berkata dengan tergesa-gesa. Dahi ketiga orang itu dipenuhi keringat dingin. Hahaha, jangan khawatir, aku tahu semua yang kamu lakukan. Qin Chen tertawa dan memandang Saroye, anakmu juga memanggil ayahnya, tapi lelaki tua itu tampaknya gelisah. Dia baru saja selesai menyelesaikan impian klan surgawi. Tianhui dan Vajra Arhat bermata delapan dari alam Buddha Matahari Agung pergi dengan tergesa-gesa dan tidak tinggal untuk duduk. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saroye dan mereka bertiga semua tercengang, mata mereka tiba-tiba melebar, Tuan. Anda tahu, saya sedang menonton dari dekat, tentu saja saya tahu, ledakan. Mereka bertiga merasakan pikiran mereka berdengung, dan pada saat yang sama mereka terkejut, punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Dan hati serta kantong empedu mereka terbelah karena ketakutan. Yang mulia, apakah Anda memperhatikan keseluruhan prosesnya? Bagaimana ini mungkin? Perlu dicatat bahwa mereka yang ada di sini sebelumnya bukan hanya Meng Tianhui, pemimpin penegak hukum klan surgawi, tetapi juga Vajra Arhat bermata delapan dari alam Buddha Matahari Agung. Dan bahkan master seperti ayahnya Pangula. Jika orang dewasa ada di dekatnya, mengapa orang-orang ini tidak menyadarinya? Salah, bukannya dia tidak menyadarinya. Mengingat tindakan ayahnya sebelumnya, Saroye merasa terkejut. Mungkinkah ayahnya menyadari sesuatu? Tetapi jika sang ayah sadar akan orang dewasa, mengapa dia bersikap seperti ini? Dengan status ayahnya di klan, dia telah melihat banyak pria kuat, jadi dia tidak akan bersikap kasar, bukan? Kecuali, saya memikirkan sebuah kemungkinan. Saroye tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan matanya membelalak. Mungkinkah? Di samping itu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah bukanlah orang bodoh karena mampu bertahan hidup di selatan ini. Laut semesta selama bertahun-tahun. Mereka jelas memikirkan sesuatu. Ini. Mereka melirik Qin Chen di depan mereka, dan jantung mereka berdebar kencang. Itu bisa membuat senior Panggula terlihat seperti sebelumnya, dan asal-usul orang dewasa di depan mereka mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Qin Chen memandang mereka bertiga sambil tersenyum, yang membuat mereka takut. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak cocok untuk maju sebelumnya. Anda telah melakukannya dengan baik. Kalau begitu, penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah. Saya menunggu. Penguasa kota emas kota Ember dan Kaisar Iblis Darah gemetar dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Buddha Nandou akan dikelola oleh kalian berdua mulai sekarang. Saya harap tidak akan ada banyak kekacauan di wilayah saya di masa depan. Bisakah Anda melakukan itu? Qin Chen melihatnya dengan tenang. 2 orang. Itu bisa dilakukan. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berkata dengan tergesa-gesa,
termasuk wilayah tempat kami berada, kami juga akan siap membantu Anda mulai sekarang. Kota Kerajaan Yong. Qin Chen memandang penguasa kota Jinhu dengan bingung. Penguasa kota Jinhu buru-buru berkata, "Saya adalah penguasa kota negara bagian Yong, dan itu bagus, tetapi kota-kota di wilayah negara bagian Yong selalu berada di bawah yurisdiksi penuh penguasa kota, dan bahkan sumber dayanya dikelola oleh tuan kota. Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap tahun. Saya bersedia menghapusnya. Selain sumber daya kerajaan Yong, semua sumber daya yang tersisa akan didedikasikan untuk Anda." "Saya juga sama," Kaisar Iblis Darah juga berkata dengan tergesa-gesa. "Selain sumber daya di wilayah saya yang perlu diserahkan kepada Asosiasi Naga Hitam, sisa sumber daya juga dapat didistribusikan sendiri. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda, Tuan." Masyarakat Naga Hitam. Qin Chen bingung.